Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis tapak yang sudah saya buat. Untuk data tapak, yang pertama ada lokasi proyek. Lokasi ini berada di daerah Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Jagakarsa, dengan lokasi site-nya di Jalan Asli Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Luas lahannya tersendiri yaitu 5.000 meter persegi dengan KDP 50% dan KLB-nya 1,5%. Jumlah lantai bangunan 5 hingga 7 lantai dengan masa bangunan majemuk dan berkontur. Pandangan sekitar tapak. Yang pertama ada danau dan pemancingan yang berada di sebelah barat dari site, dan yang kedua ada sungai juga berada di sebelah barat dari site, dan yang ketiga ada kondisi persimpangan di sebelah timur laut. Selanjutnya ada konteks sekitar tapak. Yang pertama ada pendidikan dengan ikon warna biru, di mana lokasi tapak ini sangat strategis karena dikelilingi oleh area pendidikan yang dengan tingkat pendidikan maksimal yaitu SMA dan sederajat. Lalu yang kedua ada ruang terbuka hijau dengan ikon berwarna hijau, di mana keberadaan dari ruang terbuka ini masih dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Begitu pula dengan halte dengan ikon warna kuning yang tidak begitu jauh dari lokasi tapak tersendiri. Lalu lokasi tapak ini sendiri berada berdekatan dengan pusat perbelanjaan, di mana ada Pasar Timbul dan Fortuna Swalayan, lalu ada Grand Matoa, untuk memudahkan dari di bidang logistik untuk membeli bahan pangan hingga kebutuhan lainnya. Dan ada penginapan di sekitar lokasi tapak yang berguna untuk jika ada sanak keluarga yang ingin berkunjung bisa singgah sementara di penginapan tersebut, dan begitu pula jika ada kunjungan dari mitra lainnya. Kemudian ada SWOT. Kesimpulan yang didapat di sini yaitu dengan lokasi yang strategis dan memiliki lahan yang berkontur, terdapat berbagai kelemahan dan juga ancaman pada lokasi tersebut. Seperti yang pertama, terbatasnya transportasi yang melewati lokasi, lalu jauh dari pusat kota, dan berada di lingkungan padat penduduk yang masih belum tertata rapih, dan dengan adanya bangunan baru menimbulkan tingkat kejahatan yang tidak terduga. Begitupun dengan pembauan dari sungai dan juga danau yang dapat mengganggu aktivitas di dalam lokasi. Kemudian ada sirkulasi tapak. Yang pertama ada jalan utama dengan simbol berwarna merah. Lalu yang kedua ada jalan secondary yang bersimbolkan dengan warna biru. Dan untuk jalan secondary yang bertanda seru ini, sebenarnya dia itu jalan yang termasuk dalam lokasi site ya. Jadi itu untuk jalan masuk ke area site. Jadi bukan untuk jalan umum. Analisa kebisingan. Tingkat kebisingan tertinggi berada di arah utara karena berbatasan langsung dengan jalan utama. Kemudian di arah timur karena berbatasan dengan pemukiman warga, dan tingkat kebisingan yang paling rendah berada di arah barat serta selatan karena berbatasan dengan lahan kosong. Kemudian
Untuk bagian utara dapat dijadikan sebagai zona publik dan vegetasi yang sudah ada dapat dimanfaatkan sebagai buffer untuk meredam suara. Lalu pada sisi timur dijadikan sebagai zona semi publik atau zona publik dengan tingkat kebisingan rendah. Lalu bagian selatan dan barat dengan tingkat kebisingan rendah dapat ditempati zona private. Analisa view. Pada arah utara terdapat pagar lahan kosong, kebun, dan juga rumah warga. Lalu arah timur terdapat perumahan warga, dan arah selatan terdapat lahan kosong. Lalu arah barat terdapat danau dan juga sungai. Dikarenakan pada bagian utara selatan dikelilingi oleh pemukiman, memaksimalkan bukaan pada bangunan dari arah selatan hingga ke barat laut dengan mengharapkan pemandangan hijau dari area kebun serta memanfaatkan lahan kontur untuk mendapat cakupan penglihatan yang luas. Analisa iklim. Yang pertama ada matahari. Lahan pada proyek menghadap ke utara, sehingga harus memperhatikan masa bangunan yang terpapar sinar matahari secara langsung agar pengguna tetap merasa nyaman. Begitupun dengan pemanfaatan cahaya alami untuk mengurangi penggunaan daya listrik. Lalu respon yang diberikan yaitu merekomendasikan dengan bentuk massa bangunan memanjang arah timur ke barat agar paparan sinar matahari yang diterima tidak berlebihan ke dalam ruangan. Yang kedua ada angin. Angin pada pagi hingga sore hari berembus dari tenggara hingga barat laut. Dan sebaliknya, pada malam hari angin berembus dari barat laut hingga ke tenggara dengan rata-rata kecepatan 10 km per jam. Kemudian responnya yaitu membuat bukaan pada bangunan atau cross ventilation supaya udara dapat masuk sebagai penghawaan alami dan juga untuk mengurangi tingkat kelembapan di dalam ruangan. Lalu ada vegetasi. Vegetasi yang tersedia di tapak masih kurang baik dari segi estetika. Responnya yaitu mengurangi vegetasi yang sudah ada pada tapak dan menambahkan dengan vegetasi yang memiliki unsur tunggal seperti palem, bambu, dan cemara dengan tujuan yang pertama sebagai peneduh, yang kedua estetika, yang ketiga pembatas, yang keempat penahan suara berlebih, yang kelima ada penyaring udara kotor. Kemudian ada zoning. Untuk masa yang berwarna biru itu memiliki zoning publik, di mana masa pada bangunan ini dibuat melintang guna untuk meminimalisir paparan sinar matahari secara langsung ke dalam bangunan. Dengan zoning publik dapat digunakan sebagai ruang kelas, kantor, maupun ruang praktek dengan pencahayaan yang diterima cukup dan terdapat jembatan penghubung yang menghubungkan langsung dengan ruang kelas. Lalu ada zoning private di mana digambarkan dengan warna kuning yang terdiri dari 7 lantai dengan bentuknya yang memanjang sehingga tidak terpapar langsung sinar matahari. Dengan masa bangunan dikhususkan untuk ruang kamar, karena dengan tingkat kebisingan yang cukup rendah sehingga nyaman untuk beristirahat. Kemudian ada zoning semi public yang terdiri dari 3 lantai. Masa bangunan ini dapat dijadikan sebagai ruang kelas, perpustakaan, dan juga ruang lainnya yang membutuhkan tingkat kebisingan yang cukup rendah. Lalu ada konsep tapak yang terdiri dari 2 inti tema. Yang pertama ada urban dan yang kedua ada green. Urban di sini yaitu mendesain dengan menitik beratkan pada pengaturan, penampilan, dan juga fungsi dari sebuah desain tersebut. Di mana desain dari urban ini ditujukan untuk yang pertama membuat destinasi baru, lalu yang kedua dapat meningkatkan ekonomi dan sosioekonomi di lingkungan tersebut. Lalu ada eco green building dengan 3 landasan utama yaitu zero waste, lalu ada health dan ekologi energi. Maksudnya di sini yaitu mendesain untuk mereduksi dampak lingkungan terbangun pada kesehatan manusia dan alam melalui efisiensi dalam penggunaan energi, air, dan sumber daya lain, perlindungan kesehatan penghuni, dan meningkatkan produktivitas pekerja.
mereduksi limbah atau membuang zat padat, cair, dan gas, mengurangi polusi atau pencemaran padat, cair, dan gas, serta mereduksi kerusakan lingkungan. Cukup sekian pemaparan hasil dari analisis saya. Terima kasih.